Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan anak-anak? Alhamdulillah sehat Bu, sehat. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Wahyu dipimpin doanya. Oke, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, sebelum kita mengingat kembali materi yang minggu lalu, Ibu ingatkan supaya anak-anak Ibu selalu jaga kesehatan, ya. Oke, Pras, habis vaksin ya? Ya, Bu. Oke, Pak Pras, ya, tetap semangat ya. Ya, Bu. Iqbal, masih ingat materi kita minggu lalu? Masih, Bu. Ya, coba. Tentang poligami itu. Ya, ada poligami. Kemudian, apalagi Rengga? Tentang undang-undang pernikahan, Bu. Iya, ada undang-undang pernikahan, ya. Di situ anak Ibu diminta untuk memahami bahwa dalam pernikahan itu ada juga hal-hal yang akan terjadi, ya. Makanya ada undang-undang dan ada hukum Islam di situ, ya, untuk mengatur bagaimana seharusnya kalau antara wanita dan laki-laki itu menjalin hubungan, ya. Dan bagi anak Ibu di sini diharapkan dapat menjaga diri, ya. Jagalah diri bahwa perkawinan itu adalah fitrah, ya. Jadi anak Ibu diminta betul bagaimana menjaga diri dari pergaulan bebas, ya. Termasuk situ perbuatan zina, ya. Kemudian pernikahan dini. Ya, tugas anak Ibu sekarang hanya untuk mengingatkan diri bagaimana supaya menikah itu pada waktu yang tepat, ya. Untuk materi kita di sini kita mulai yaitu bagaimana hak, ya, dan kewajiban wanita di dalam keluarga menurut hukum Islam. Anak Ibu kan tahu sekarang ini ada, ya, wanita yang bekerja, ya. Ada ingin bekerja? Sudah tamat SMK? Iya, Bu. Bagaimana menurut Pras itu? Ardi? Bagaimana kalau Ardi dan Pras memandang wanita yang bekerja? Nggak apa-apa, Bu. Iya, tak apa-apa, ya. Selama mereka bisa menjaga diri dari perbuatan maksiat. Nah, wanita kalau di luar rumah itu godaannya lebih besar. Dan bagaimana, ya, ibu anak Ibu di rumah, ya, mereka membimbing anak Ibu bagaimana? Apakah mereka membimbingnya sesuai akidah syariat Islam? Bagaimana itu, Randy? Feli? Rini gimana? Ibunya ada tak mendidik anak Ibu sesuai ajaran Islam? Wahyu? Ada, Bu. Ada. Contohnya apa? Contohnya mana? Yuk. Menyuruh anak Ibu sholat. Menutup aurat, Bu. Menutup aurat. Apa lagi, Memo? Ya, diajarkan Ibu di rumah. Berbuat baik. Berbuat baik. Itu adalah peran wanita di dalam rumah tangga. Ibunya diberi kebebasan tidak untuk mengajak Bimo atau Adam untuk sholat? Oh, iya, Bu. Atau marah ayahnya? Kalau ibunya ngomong, ayahnya marah? Ada? Nggak ada, Bu. Iya, ya, itu termasuk hak-hak
dan kewajiban seorang wanita di dalam keluarga. Jadi di sini kita akan bahas ya, bagaimana nanti anak ibu sejauh mana anak ibu mengetahui hak wanita itu apa, kewajibannya apa menurut hukum Islam ya. Ya, sejauh mana mereka di luar rumah nanti ya. Jangan sampai nanti tergelincir ke jalan yang sesat ya. Nah, itulah tujuannya nanti anak ibu supaya bisa menyimpulkan hal-hal tersebut. Oke, kita mulai pembelajaran. Sebelum memulai, kita bagi kelompok. Bu rasa kelompoknya kita ambil kelompok minggu lalu ya. Jadi yang presentasi hari ini adalah kelompok 5 dan kelompok 6 ya. Sebelum memulai, Ibu akan mutar video dulu ya. Di situ ya, videonya akan memperlihatkan seorang anak yang begitu baik kepada ibunya. Di sini Ibu ingin melihatkan keberhasilan anak itu adalah karena ibunya. Yuk Bimo, persilahkan. Anak Ibu amati ya. Baik Bu, baik Bu.ไม่ไปโรงเรียนเหรอ 112 แล้วก็สำนวนถัดไปสุธีจำนวนต่อไปเป็นอะไรครับ ก็เห็นใจของแกนะ แต่ที่นี่โรงเรียนมันไม่ใช่บ้าน นั่นดิเด็กจะเอาสมาธิที่ไหนไปเรียนนะ เห็นลูกบอกว่าบางทีอ่ะก็ให้เด็กคอยนั่งเฝ้าด้วยนะ นะดูแลแม่ครูให้ เอาแม่มาทุกวันแบบเนี้ยสงสารเด็ก จริงๆอะหาคนดูแลเป็นเรื่องเป็นราวอะน่าจะดีกว่า เนี่ยผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะลูกไปเรียนที่อื่น สวัสดีลูกสวัสดีครูประจักษ์ผมขอคุยด้วยหน่อย ครับ แม่ ครูครับผมกลับก่อนนะครับ ครับ สวัสดีครับ ผู้ปกครองพูดกันมาเยอะ ผมว่าครูประจักษ์ต้องคิดเรื่องนี้อย่างจริงจังได้ละ ครับ ผมพอจะหาคนดูแลแม่ครูได้นะ ขอบคุณนะครับผอ.แต่แม่ของผมให้คนอื่นดูแลแทนไม่ได้เอาเป็นว่า แม่ สักครู่ครับ แม่ 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 จะไปไหนเนี่ย แม่ ถ้าผมโต ผมจะขับรถให้แม่นั่ง เป็นอะไร แม่จอด อะไรอะลูก ยาย จะไปไหนครับ ที่ผมนัดผู้ปกครองมาวันนี้ ก็ได้เรื่องที่หลายท่านร้องเรียนกันมา นั่นคือเรื่องครูประจักษ์ แม่ แม่ แม่ของครูประจักษ์
เป็นโรคสมองเสื่อมและการที่แกพาแม่มาโรงเรียนด้วยก็อาจจะสร้างความลำบากใจให้กับหลายๆท่านครูประจักษ์บอกผมว่าแกมีแม่อยู่คนเดียวและแม่แกก็มีแกคนเดียวที่ผ่านมามีหลายโรงเรียนต้องการครูประจักษ์ไปสอนแต่แกก็ปฏิเสธเพราะอยากอยู่ใกล้แม่ครูประจักษ์มักพูดเสมอว่าแม่คือผู้ให้ชีวิตเอาละครับเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปกป้องคนที่เรารักถ้าท่านใดในห้องนี้เห็นว่าครูประจักษ์ไม่มีความเหมาะสมกับการเป็นครูที่นี่ขอให้ไปลงรายชื่อกันนะแม่แม่แม่ ไม่ไปโรงเรียนเหรอ Oke, itu ya video ya. Bagaimana seorang anak yang begitu berbakti kepada orang tuanya ya. Itu bukan hal mudah, itu adalah sesuatu yang berat ya. Seorang anak, apalagi seorang anak laki-laki yang mau ya memberi makan ibunya, kemudian mau menyuapi ibunya makan karena sudah pikun ya, itu nanti dialami oleh orang tua kita ya. Jangan sampai anak ibu nanti menelantarkan ibunya karena sudah sibuk dengan istrinya atau sudah sibuk dengan anaknya atau sudah sibuk dengan suaminya ya. Itu ya. Yang ibu ingin lihatkan di sini bagaimana anak itu bisa seperti itu. Siapa sih yang berjasa di dalam hal ini? Ibunya Bu. Ibunya ya. Jadi seorang ibu itu harus memiliki pengetahuan juga ya, memiliki ilmu juga ya, memiliki perasaan juga ya. Dengan rasa dan ilmunya itulah yang bisa dia memberikan kepada anaknya ya. Nah, itu yang mau kita bahas, sejauh mana sih orang wanita itu bisa berperan ya dalam kesuksesan anak-anaknya. Kesuksesan itu bukan ke dunia saja, tapi kesuksesan di akhirat. Paham? Paham Bu. Ya, ibu pun sempat tersentuh juga sih. Ingat orang tua sendiri yang karena sudah ibu menikah, kemudian biasanya lupa kepada ibu kandung kita sendiri ya. Waktu kita sudah disibukkan dengan urusan anak sendiri ya. Nah, itu yang sebenarnya ibu pun masih belajar juga ya. Ibu harap anak ibu tidak terlambat seperti ibu ya. Mudah-mudahan dari sekarang bisa berbakti. Satu lagi yang diingat di situ, walaupun seorang ibu itu sudah pikun,
tapi yang diingatnya adalah anaknya sekolah gitu. Ya, jadi begitu besar harapan seorang ibu, seorang orang tua ingin anaknya itu sekolah yang benar, ya. Kan anak ibu lihat tadi ya, ibunya kan udah pikun kan, tapi yang dia ingat sekolah gitu kan, tidak sekolah katanya anak, ya. Jadi itu anak ibu harus camkan ke diri bahwa orang tua itu pingin anaknya sukses, ya, menganggap kesuksesan itu salah satunya adalah lewat pendidikan. Jadi anak ibu jangan sia-siakan pendidikan, jangan bermain-main di situ. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Terus dulu, ya. Untuk anak ibu jadi anak yang baik kepada orang tuanya. Paham ya tadi situ masalahnya? Paham, Bu. Oke, begitu kalau sudah mulai paham permasalahan, anak ibu mulai mencari bahan bagaimana seorang wanita itu bisa berperan dalam kesuksesan ya anak-anaknya, ya, baik di dunia dan di akhirat, ya. LKPD Ibu bagi, udah lihat LKPD-nya? Ya, Bu. Oke, nanti itu Bu, udah lihat, Bu, udah lihat. Oke, itu nanti diisi ya. Kemudian mengenai kelompok Alda, Iqbal, Wahyu, ya. Kemudian ada Adam ya. Nah, itu nanti dibagi dulu tugas-tugasnya, siapa yang mencari bahan-bahan untuk kita pemecahan masalah. Dan anak ibu juga mencari permasalahan yang timbul ya dari mencari masalah tadi, itu ada Alda, Rengga, Raja, dan Iqbal. Oke, sudah dibagi. Ada permasalahan dari pencarian bahan materi? Tidak, Bu. Tidak, sudah bisa mengumpulkan bahan-bahan secara kelompok? Ya, Bu, sudah. Nah, pokoknya dibahas di grup lain ya. Oke, kalau seperti itu, kalau sudah siap dan sudah didiskusikan, Ya, Bu. Alda, Iya, Bu. Rengga. Oke, kemudian kelompok 6. Ada Wulan di situ, ada Novi, ada Adam, ada Wahyu. Sudah disiapkan untuk bahan-bahannya? Sudah, Bu. Sudah didiskusikan? Sudah, Bu. Dibagi kan kelompoknya, nanti dibagi ke Ibu. Sudah siap untuk dipresentasikan? Ya, Bu. Kalau gitu kelompok 5 dulu dipersilahkan, Alda, Baik, Bu. Rengga, Iqbal, Raja untuk mempresentasikan. Langsung pimpin diskusinya ya nanti ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu bagian D, hak dan kedudukan wanita dalam keluarga berdasarkan hukum Islam. Yang pertama, bagaimana wanita dalam Islam, yaitu sebelum Nabi Muhammad diutus, kedudukan wanita sangat menyedihkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran secara jelas bagaimana perasaan seorang Arab jahiliyah apabila mendapat kabar tentang kelahiran anak perempuan yang telah Allah jelaskan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 58-59. Ajaran agama Islam merupakan rahmat bagi seluruh alam, kemudian menghapus seluruh bentuk-bentuk kezaliman terhadap kaum wanita, dan mengangkat derajatnya selayaknya seorang manusia. Martabat wanita disejajarkan dengan pria, yang menjadikan mulia dan tidak seorang manusia, bukan karena jenis kelaminnya, tapi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah martabat wanita sejajar dengan pria? Jawabannya adalah sama sederajat, karena Islam tidak membedakan kedudukan wanita dibanding pria dalam aspek apapun. Selanjutnya,
Apa hak wanita dalam keluarga? Hak wanita dalam keluarga adalah suatu yang mutlak menjadi hak milik wanita dalam keluarga. Hak-hak tersebut adalah hak untuk memiliki kebebasan pribadi, hak rumah tangga sebagai privasi, hak untuk mengemukakan pendapat, hak untuk menuntut ilmu, dan terkait kepemilikan harta, hak dalam pernikahan, dan hak dalam berwasiat. Kedudukan wanita dalam keluarganya. Kedudukan wanita dalam keluarganya yaitu sebagai selain ibu, wanita juga berperan sebagai istri dan pendamping suami. Statusnya bukan sekedar pelengkap, tetapi menjadi penentu utama dan pengaruh yang besar dalam kesuksesan suami. Demikian istri yang solihah, Rasulullah SAW memberikan gambaran sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah istri yang solihah, karena mampu memberikan inspirasi kepada suami dengan kontribusinya melalui ketaatan sebagai bentuk bakti istri kepada suami, ikhlas dan bersyukur atas pemberian suami meski sedikit, pelayanan seorang istri kepada suami, dan bagaimana cara seorang istri menjaga harta benda suami dan memberikan semangat dan motivasi kepada suami dan menjaga penampilan diri dan kecantikan diri lahir batin. Apakah peranan istri itu penting? Selanjutnya, peranan wanita dalam Islam adalah sebagai istri sekaligus pendamping suami. Suami dan istri memiliki peran dan tanggung jawab yang memelihara dan membina dan membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Berikut dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 49. Slide-nya dimajukan, Alda, slide-nya. Oh ya. Berikut Iqbal yang akan membacakan Al-Hujurat ayat 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Adapun kajian tajwid dan kandungan Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Yang pertama terdapat pada ya ayyuha mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i bertemu hamzah wasol tidak dalam satu kalimat. Yang kedua ada inna gunnah karena ada nun bertanda baca tasdid. Yang ketiga ada kusu'uba izar safawi karena ada mim mati bertemu shin dan mad tabi'i karena ada dhammah diikuti wawu sukun. Yang keempat ada su'uba wa qabaila idgham biguna karena ada tanwin bertemu wawu dan mad tabi'i karena ada fathah diikuti alif. Adapun kandungan surah Al-Hujurat ayat 13 ini memberitahukan bahwa manusia berasal dari satu keturunan yakni Nabi Adam dan Hawa. Sehingga pada hakikatnya mereka setara. Keragaman adalah sunnatullah karena Allah menjadikan manusia berkembang demikian banyak sehingga menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Keragaman itu bukanlah untuk berpecah belah dan saling memusuhi, tetapi untuk saling mengenal. Dengan pengenalan yang baik akan terjalin kedekatan, kerjasama, dan saling memberikan manfaat. Sekian dari saya, terima kasih.
Ya, sebelumnya, sebelum ditutup, ada yang ingin bertanya? Ya. Ada yang ingin bertanya? Siapa tadi? Sekali lagi, ada yang mau bertanya? Siapa yang bertanya tadi? Sebentar Bu, lagi nyari soal. Kalau tidak ada, saya tutup. Sabar ya Rengga, lagi nanyain. Oh, diputar videonya dulu, Rengga. Boleh, Bim. Bila minta tolong, Bim. Ya, bentar dulu. Terima kasih. Oh, 等我一下，我再跟人家联系哦。可以吃了吗？我要再等一下，我一放他下来就一直哭了。我来抱我吧。哦，不哭不哭。哎，你刚才在干嘛？怎么还没好？我刚帮他换尿布啊，我想放他下来，之后他就一直在哭，根本没有办法过来。妈，你饿了？我的先生饿了是不是？是一个不体贴的老公。我就想爸爸。哦。我承认，上班的辛劳让他回到家只想放松。可以不要喝奶奶了，你可以喂一下吗？哦，等我一下，我再跟人家联系哦。但我仍希望他不是猪一样的队友。帮忙一下。那队友是白痴啊！然而，忙碌的他始终没有意识到，在家中全天待命的我，疲惫与无力感，并不亚于他。哎，妈妈，这边灰尘都有点多哎，你明天看要不要稍微顺便扫一下？我想说，我怕他到时候又过敏。我想，我们都在努力学习。Tahan dulu. Ayo Bu. Itu anaknya cowok cewek ya? Cowok Bu. Siapa itu yang waktu kecil seperti itu?
Saya Mirip. nggak ingat Bu kalau kecil digituin Bu. Ya, jadi di video tadi Bu jelas ya, di video nampak ada istri ya yang menjaga anaknya sendirian, tapi suaminya tak mau bantu pertama ya sampai istrinya sakit, baru menyadari bahwa menjaga anak itu susah ya. Kenapa perempuan mau bersusah seperti itu ya? Di situ anak ibu tolong didalami lagi ya. Masalah-masalah itu sering tak terjadi di sekitar anak ibu? Sering Bu, sering. Betul. Atau memang di keluarga anak ibu sendiri? Gak ada adik kecil Bu di keluarga. Iya. Kayak ibu juga kadang-kadang kerjanya yang suami tak mau tahu aja, kita aja sendiri gitu ya. Tapi perempuan ini kenapa mau berkorban seperti itu? Bisa aja kan mereka tidak mengerjakan, bisa tak? Bu, bisa. Bisa, ya. Tapi kenapa mereka masih mau mengerjakan? Ah, itulah, ya disitulah timbul pertanyaan, ya. Nah, yuk dimulai pertanyaan. Banyak kasus ya di sekitar kita ya. Ada juga yang wanita itu dibiarkan sesudah dia melahirkan, kemudian ditinggal oleh suaminya. Banyak ya kasusnya? Banyak Bu. Perempuan menjaga anaknya sambil bekerja sendiri. Karena kalau di tempat penitipan tidak punya biaya, ya. Jadi anaknya digendong sambil jualan, ya. Itu juga ada yang dialami oleh anak-anak ibu sendiri. Oke? Boleh pertanyaan? Saya mau nanya Rengga. Ya Bu. Rengga. Oke, Rengga. Rengga apa aja? Enggak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah lihat video itu kan, ada nggak cara lain agar menyadari suaminya biar sadar pekerjaan istrinya berat? Terus cara biar nasihatin suaminya itu gimana? Oke, sekian. Bisa diulangin lagi? Soalnya patah-patah. Ada cara lain untuk menyadari suami yang tadi itu selain sakit ya? Selain menunggu istrinya sakit. Maksud Randy kayak gini ya, Randy ya. Apakah ada cara lain untuk menyadarkan suami dalam video tadi selain karena istrinya sakit? Kan tadi dia sadar setelah istrinya sakit ya kan Randy ya? Bagaimana Iya, itu? Kemudian bagaimana menasihati suami yang seperti itu? Kata Randy. Itu jawabannya apa? Oke, bentar ya. Sebelumnya ada yang bisa membantu pertanyaan ini? Menjawab maksudnya. Ayo siapa yang bisa bantu? Ibu rasa anak ibu sering sekali melihat masalah itu, ya. Atau yang ada juga yang dialami di dalam keluarga sendiri. Aulia, mana Aulia? Anita? Ada? Ada tak cara lain? Ingat materi kita minggu lalu. Ya. Bagaimana tanggung jawab suami di dalam Islam. Ada yang bisa bantu kelompoknya? Kelompok 5. Atau Wulan bisa bantu Wulan? Arimbi bisa bantu? Hamam mana Hamam? Hamam bisa bantu tak ini? Ini kelompok 5 kesulitan dalam menjawab zakat jari. Kelompok 5 menjawab zakat jari. Oke, saya yang jawab Bu. Yang pertama tuh
Jika karena cinta, katakanlah. Jika karena anak, ungkapkanlah. Berpuisi nih ya jawabannya Rengga ya. Ingat kembali ya, diingatkan masa sebelum menikah gitu ya. Ya Rengga? Gimana Randy? Puas tak jawabannya? Iya. Gimana Randy? Puas tak jawabannya? Ya Bu, ya Bu. Jika karena cinta, katakanlah. Jika karena anak, ungkapkanlah. Oke, Ibu coba bantu ya. Karena anak Ibu kan di sini Iya Bu, boleh Bu, jawab dibantu Bu. Soalnya hari ini belum susah. pernah mengalami ya anak-anak Ibu ya. Tapi jangan dulu ya mengalami kerja dulu. Oke. Itu sebenarnya asal ya seorang laki-laki itu menyadari fungsinya di dalam keluarga, pasti dia akan membantu istrinya ya. Jadi laki-laki itu dinasihati waktu nikah itu biasanya sudah ada pembacaan bagaimana seorang laki-laki di dalam rumah tangga. Itu ada waktu akad namanya tahlil nikah gitu ya. Jadi di situ diberitahu ya, misalnya nih Iqbal menikah. Iqbal nanti kalau menikah ini di dalam keluarga harus seperti ini ya, seperti ini ya, seperti ini ya, seperti itu. Jadi diingatkan kembali mereka menikah itu ada ijabnya itu ada ya. Kemudian kalau kita laki-laki muslim itu tauladannya siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Bagaimana Nabi Muhammad memperlakukan istri-istri? Baik. Nah, dengan lemah lembut. Nabi itu ada kisahnya. Bajunya robek itu dijahit, bukan istrinya yang jahit, dia sendiri yang menjahit. Itu kalau anak Ibu tahu, Nabi itu adalah seorang khalifah. Khalifah itu adalah seorang presiden istilahnya di suatu negara. Ya, tahu presiden? Tahu Bu, tahu Bu. Pemimpin suatu negara. Ya, negaranya bukan negara kecil, negara besar. Ya, nah, dia seorang pemimpin seperti itu. Ya, dia yang melayani istri-istrinya. Paham? Kalau dia sudah jadikan tauladan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti dia tidak akan seperti video tadi. Ngerti Randy? Ngerti Bu. Yang lain ngerti? Jadi tauladannya adalah Nabi Muhammad. Paham Rengga? Tepuk tangan dulu Paham, untuk Bu, paham. isinya Rengga. Isinya Rengga bagus ya. Oke, lanjut. Saya Bu mau nanya. Ya, Bu, ada yang mau bertanya Bu. Siapa lagi yang mau bertanya kalau nggak ada? Hari ini Oh ya, Samia. Boleh Samia. Oh, Arindi ya Bu. Arindi. Bu. Salah Bu. Oh ya, Arindi. Ya, boleh tuh. Bagaimana hukumnya jika seorang wanita muslim diobati atau diperiksa oleh dokter yang berjenis kelamin laki-laki? Wanita bisa berobat diperiksa oleh seorang dokternya laki-laki. Gimana itu? Nah, boleh atau tidak? Atau hukumnya bagaimana? Iya Bu. Hukumnya ya? Oke, bentar ya. Ya, ada Ilham. Bu, boleh dijawab. Aulia tuh mau jawab. Izin ya Rengga, bantu jawab. Boleh. Nanti saya tambahkan lagi. Jadi tentang berbaurnya perempuan dalam Islam itu ada dalam beberapa bab. Yang pertama pendidikan, yang kedua yang ketiga pekerjaan, dan yang keempat ada ilmu kesehatan kayak di rumah sakit gitu. Jadi hukumnya itu boleh. Ya. Ada yang mau nambahin? Oke, betul Aulia. Boleh Rengga ditambahin?
Atau Iqbal mau tambah? Saya boleh nambah nggak Bu? Nambah pertanyaan? Boleh lah. Rengga tuh Bimo mau menambah jawaban. Enggak Bu, pertanyaan Bu. Ya, sesudah Aulia baru Bimo. Kemudian Arini. Oh, baik Bu. Baik, Bu. Oke Bu, nih Bu, Syekh Salih Al Fauzan pernah berbicara perihal hukum seseorang Muslim berobat kepada non-muhrim. Ia berkata, seorang wanita tidak dilarang berobat kepada dokter pria. Terlebih lagi ya seorang spesialis yang dikenal dengan kebaikan, akhlak dan keahliannya. Dengan syarat, bila memang tidak ada dokter wanita yang setara dengan dokter pria tersebut, atau karena keadaan si pasien yang mendesak, harus cepat ditolong. Dan bila tidak segera, penyakit itu akan cepat menjalar dan membahayakan nyawa. Jadi Bu, kalau tidak ada dokter wanita yang setara dengan pria itu diperbolehkan Bu. Tapi kalau diutamakan kalau ada yang dokter wanita. Betul, ya itu Arini. Jadi dalam Islam itu yang penting niatnya kalau mau berobat ya berobat, jangan yang aneh-aneh. Jangan mau ketemu dokter yang ganteng gitu. Ya tak boleh. Ya kalau memang lagi sakit, ya Islam itu mengutamakan kesehatan dulu, keselamatan. Jadi kalau kita sakit ya berobat di tempat yang sesegera mungkin bisa diobati. Tapi anak ibu harus yakin bahwa yang mengobati itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu hanya perantara. Ya Allah menilai ikhtiar kita, usaha kita. Kalau kita sakit kita harus berikhtiar berobat. Ya, paham? Ngerti? Kan dulu tekan hapus. Ya, ya. Oke. Ya, ayo dia. Ada lagi? Enggak, tadi Sonya mau bertanya. Iya, boleh. Baik, Sonya di sini mau tanya nih, bagaimana kedudukan seorang wanita yang sudah menjadi janda dalam Islam? Wanita janda. Bisa diulangi lagi? Bagaimana kedudukan seorang wanita yang telah menjadi janda dalam persepsi Islam? Bentar ya Sonia. Yang lain boleh bantu jawab. Amam gimana nih? Senyap aja. Ya, Wahyu, Randy, Ilham. Saya mau nanya Bu, tapi udah banyak yang nanya Bu. Gak apa-apa. Nanti di sesi itu boleh di sesi kedua. Saya mau nanya. Saya simpan aja pertanyaan. Sabar Feli. Soalnya masih nanya. Masalah wanita adalah masalah yang begitu menarik. Oke, bentar ya Sonia. Ardi tak bertanya Ardi. Ardi mau bantu jawab. Tadi apa? Sonia. Iya, Rini. Pertanyaannya? Boleh Ibu perjelas di sini. Menurut Islam, janda itu bagaimana kedudukannya? Oh. Seorang janda. Ingat perkawinan yang lalu ada perceraian, ya, bahwa Allah menjamin ya kalau sesuatu itu bercerai. Oke, boleh? Rindy bantu jawab boleh? Boleh Rindy. Hak seorang janda dalam Islam atau keutamaan yang janda adalah memenuhi kebutuhan makanan, tempat tinggal. Jelasnya hak seorang janda dalam Islam merupakan pemberian dari suami yang wajib kepada istri. Karena ikatan perkawinan yang sah, besarnya hak seorang janda dalam Islam berdasarkan keadaan ekonomi suami dan tidak bisa dipaksakan sesuai dengan kehendak istri. Ya. Menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali sepakat bahwa hak seorang janda dalam Islam lebih ditekankan kepada makanan, pakaian, tempat tinggal agar tercapai hidup baik dalam Islam. Iya, betul ya. Jadi
dalam Islam itu tidak ada perbedaan, mau dia janda, mau dia masih gadis, itu tidak ada perbedaan. Yang dibedakan hanya ketakwaannya, ya. Itu sudah ada di dalam surat Hujurat ayat 13, ya. Tapi janda-janda itu menjadi tanggungan bagi ya seorang yang mampu, ya. Karena kan mereka tak memiliki, kalau sekarang Ibu rasa wanita sudah bekerja semua, ya kan? Laki-laki malah yang sekarang yang banyak yang tak bekerja, yang tergantung kepada perempuan, ya. Jadi itu ya Aulia ya, di dalam Islam tak ada perbedaan. Malahan Islam juga memandang bahwa sesudah perceraian, ya Allah itu menjamin rezeki baik pada laki-laki maupun kepada perempuan. Kemudian yang laki-laki yang menceraikan istrinya itu harus memberikan seperti hari ini kasih tahu tadi, ya. Itu namanya masa iddah, itu harus dinafkahi oleh mantan suaminya, ya. Dan dia juga menjadi orang-orang di sekitarnya berkewajiban membantu. Paham? Oke, kita tutup dulu lah ya waktunya karena ada kesempatan kepada kelompok 6. Aduh. Ya, aplaus dulu untuk kita semua. Mantap. Ya. Mantap. Untuk kelompok 5 ya yang sudah menyajikan dan juga telah memberikan motivasi kepada teman-temannya, ya. Boleh lanjut ke kelompok 6 untuk Penutupan dulu, Bu. Boleh ditutup dulu, Rengga. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Ayo di kelompok 6. Kodrat wanita, menyamakan wanita dengan lelaki. Boleh di slide-nya. Siapa yang menyajikan slide-nya? Bentar ya, Bu. Ya. Oke, saya mulai ya, Bu. Ya, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Adam, Wulan, dan Nopi akan mempresentasikan hak dan kedudukan wanita dalam keluarga berdasarkan hukum Islam. Selanjutnya materi yang akan dibawakan oleh Wulan. Kepada Wulan saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun materi hak dan kedudukan wanita dalam Islam dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsya wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi Maha mengenal.
Kandungan Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Surat Al-Hujurat ayat 13 menegaskan tidak ada perbedaan nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan. Tujuan ayat ini adalah agar manusia saling mengenal sehingga bisa memberi manfaat pada sesama. Tajwid Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 ada, yaitu ya ayyuha, mad jaiz munfasil, dikarenakan mad tabi'i bertemu hamzah wasol. Ayyuhan nas, idgham syamsiyah, karena ada alif lam atau lam ta'rif bertemu huruf nun. Inna, gunnah, karena ada nun bertanda baca tasdid. Kolakona, kolkolah sugro, karena ada huruf kof bertanda baca sukun. Kummin, idgham mimi, karena ada mim mati bertemu mim. Selanjutnya akan dibaca oleh Wahyu. Wanita dalam Islam. Agama Islam sangat mencela perilaku masyarakat Arab jahiliyah yang memiliki kebiasaan atau tradisi mengubur bayi perempuan hidup-hidup. B. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar memuliakan anak perempuan dengan memperhatikan pendidikannya. Hak wanita dalam keluarga. Pertama, hak untuk memiliki kebebasan pribadi. Kemudian, hak rumah sebagai privasi. Kemudian, hak untuk mengemukakan pendapat. Yang D, ada hak untuk menuntut ilmu. Kemudian, hak kepemilikan harta. Selanjutnya, hak dalam pernikahan. Dan yang terakhir, hak dalam berwasiat. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Adam. Silakan Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Kedudukan wanita dalam keluarga. Yang pertama, ketaatan sebagai bentuk bakti istri kepada suami. Yang kedua, ikhlas dan bersyukur atas pemberian suami meski sedikit. Yang ketiga, pelayanan seorang istri kepada suami, mengatur makanan dan waktunya, dan lain-lain. Keempat, cara bagaimana seorang istri dalam menjaga harta benda suaminya. Yang kelima, memberikan semangat dan motivasi kepada suami agar tidak putus asa. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Bu. Saya ingin bertanya. Ada bertanya. Satu. Oke, ya baik, Dam. Oke, mungkin dari teman-teman semua ada yang mau bertanya, silakan. Saya ingin bertanya. Wahyu. Saya Wahyu. Saya ingin bertanya. Kepada Bimo, silakan Bimo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja contoh-contoh perilaku dalam menaati suami? Contoh istri yang taat kepada suami, nah itu contoh. Oh, oke. Pertanyaan kami terima ya. Bentar Ya, Bimo. makasih. Iya, makasih. Boleh menunggu mencari jawaban, boleh disajikan pertanyaan berikutnya. Dari Hamam, boleh Mam? Boleh Mam? Saya Bu. Ya, lanjut. Saya ingin bertanya, bagaimana hukum jika satu keluarga tidak memberikan hak pendidikan kepada anak perempuannya? Jika satu keluarga tidak memberikan hak. Ya. Dua dulu. Ulang. Saya ulang ya.
Bagaimana hukum jika satu keluarga tidak memberikan hak pendidikan kepada anak perempuannya? Itu sering terjadi di daerah-daerah ya, yang anak perempuan tidak diberikan hak pendidikan. Kalau yang laki-laki disekolahkan, yang perempuan tidak. Ya, mereka beranggapan bahwa perempuan itu hanya menjaga melayani suami, padahal tidak seperti itu di dalam Islam. Ya, boleh? Bu, saya mau jawab. Saya, Bu. Silakan. Mau siapa yang mau membantu? Siap Ayu? Enggak, pertanyaan Bimo. Oke. Jawaban Bimo. Adapun perilaku taat kepada istri, adapun perilaku istri taat kepada suami. Istri diwajibkan untuk selalu taat kepada suami kecuali dalam hal-hal yang melarang aturan agama dan atau kesusilaan. Misalnya, istri harus taat pada suami, menyuruh untuk melaksanakan sholat di awal waktu, melakukan ibadah dan melaksanakan kewajiban lain seperti menutup aurat. Meski begitu, sebenarnya ada hal yang bisa dibicarakan bersama, sebab istri harus meminta izin kepada suami terkait apapun yang akan dilakukannya, misalnya terkait dengan pekerjaan, karir, keuangan, keluarga, pendidikan, dan sebagainya. Iya. Saya mau bertanya, Bu. Paham, Bimo? Oke, jawaban Hamam? Paham, Bu. Makasih, Bulan. Jawaban Hamam, siapa yang mau jawab? Yang mana ya tadi, Bu? Yang Tadi yang bagaimana? mana? Saya ulang ya, Bu. Ya, boleh. Bagaimana hukum jika satu keluarga tidak memberikan hak pendidikan kepada anak perempuannya, sedangkan anak laki-lakinya diberikan pendidikan? Ada yang bantu? Mana itu? Boleh atau tidak tuh di dalam Islam hukumnya itu? Bagian pendidikan. Tidak. Ini hak di dalam pendidikan. Ada yang bantu? Yo. Sambil menunggu, siapa yang lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Bulan, boleh di kelompok yang lain mencari jawaban, boleh dicari pertanyaan penting atau ditanyakan lagi. Rengga mau bertanya. Boleh ya? Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, jika seseorang wanita hamil karena pemerkosaan yang tidak diinginkan dan sebelum kandungannya berusia 4 bulan, ia mencari ahli medis guna melakukan aborsi, apakah ahli medis diperbolehkan untuk melakukan aborsi? Dan sejauh manakah kedudukan dan posisi wanita dalam Islam? Apakah posisi mereka setara dengan posisi kaum pria? Saya salin aja, Bu, pertanyaannya. Ya. Mantap nyonteknya nih. Nyonteknya bagus sekali, Bu. Panjang gitu. Itu soal atau jawaban, Reng? Soal itu nggak berbentuk dengan pendek juga, panjang juga bisa. Gitu ya. Baru tahu.
Kadang. Kayak soal UAS. Melebihi ini. Jadi pertanyaannya ada dua ya, Rengga? Ya, itu kan pakai dan, jadi enggak bukan. Itu jadi satu gitu. Mantap sekali. Ayo, siapa yang mau bantu jawab? Iya, siapa yang mau bantu jawabnya nih? Itu nggak ngotak sih, panjang nggak sih. Bukan soal itu, Bu, asli. Jika soal Saya boleh jawab pertanyaan Ringga, Bu? Boleh, lanjut. Boleh banget, Wahyu. Oh, saya akan menjawab tentang aborsi ya. Boleh, Wahyu. Ada pendapat bermacam-macam tentang aborsi ini. Yang pertama itu dalam buku Istibjarah, Hukum Pornografi, Pornoaksi, dan Aborsi dalam perspektif Islam. Yang pertama, diperbolehkan aborsi sebelum usia janin 120 hari. Kemudian diperbolehkan aborsi sebelum usia janin 40 sampai 45 hari atau tahalluk. Pendapat ini dinyatakan oleh sebagian besar fuqaha Syafi'iyah, sebagai besar fuqaha Hanabilah, dan sebagian kecil fuqaha Hanafiyah. Kemudian aborsi hukumnya makruh tahrim, baik sebelum maupun sesudah 40 hari. Pendapat ini dikemukakan sebagian kecil fuqaha Hanafiyah. Dan yang terakhir ada aborsi hukumnya haram secara mutlak. Pendapat ini dinyatakan oleh sebagian besar fuqaha Malikiyah, Imam Al-Ghazali, Ibnu Al-Jauzi, dan Ibnu Hamzan Al-Zahiri. Pelakunya dapat dikenai sanksi yang disesuaikan dengan akibat yang ditimbulkannya. Iya, betul ya. Jadi aborsi itu kalau menyebabkan kelainan atau penyakit kepada si wanita, ya itu baru aborsi atau sesuai dengan kesehatan, ya ditentukan oleh dokter bahwa itu tidak baik. Tapi di dalam Islam aborsi itu adalah sebenarnya secara mutlak dilarang, ya kecuali memang keadaan misalnya keguguran baru, ya. Tapi walau alam ya, jangan sampai ada yang melakukan aborsi karena tidak menginginkan anak, itu tidak boleh, ya. Paham itu anak-anak ibu, makanya jaga di Bambu. ya. Pertanyaan Hamam siapa yang menjawab? boleh saya jawab pertanyaan Hamam? Boleh. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan Hamam. Bersikap adil terhadap anak-anaknya. Kewajiban orang tua terhadap anak adalah bersikap adil dan dalam mengasihi. Mungkin ada sebagian orang tua yang memiliki anak lebih dari satu, sehingga perhatian kasih sayang terhadap anak akan terbagi. Hal ini orang tua tidak boleh membedakan perhatian dan kasih sayang, sehingga harus bersikap adil terhadap anak-anaknya. Sebagian kewajiban orang tua terhadap anak, berusaha memberikan keadilan pada anak-anak penting untuk dilakukan. Misalnya dalam memberi kasih sayang yang sama terhadap masing-masing anak. Kasih sayang orang tua merupakan hak setiap anak dan harus diberikan secara adil. Tidak hanya kasih sayang, memberikan sesuatu pada anak pun harus adil. Tidak boleh ada yang lebih banyak ataupun lebih sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu perjelas ya. Assalamualaikum. Betul ya Hamam ya. Dalam Islam tidak boleh ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan surat Hujurat ayat 13 ya. Karena penciptaan itu manusia wanita dan laki-laki itu sama-sama diciptakan oleh Allah ya. Betul tak? Wanita juga ciptaan Allah atau tidak? Ya. Betul. Jadi wanita ciptaan Allah itu
Allah menciptakan ada hikmahnya, jadi tidak boleh ya disia-siakan juga. Dan di dalam Islam ya, wanita itu memiliki hak di dalam pendidikan. Tapi kadang-kadang kita ini karena adat ya, kayak patriarkat, kalau tidak ada anak laki-laki ya, itu nanti tidak memiliki keturunan, padahal yang melahirkan siapa? Ya, itulah yang diperbaiki oleh Islam ya. Nabi Muhammad di situ mengangkat derajat wanita. Paham? Bisa sesuai itu jawabannya? Alhamdulillah paham, Bu. Iya, oke. Atau kelompok 6 mau putar video untuk lebih memahami? Boleh, Bu. Oke. Kelompok 6 dipersilahkan untuk memutar videonya. Nah, bentar Bu, bentar ya Bu. Dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Kodrat wanita. Menyamakan wanita dengan lelaki jelas kezaliman. Karena dua makhluk ini memang Allah ciptakan berbeda. Allah menegaskan yang artinya laki-laki tidaklah sama seperti wanita. Quran Surat Ali Imran ayat 36. Di sana ada banyak kelebihan yang Allah berikan kepada lelaki yang tidak dimiliki oleh wanita, baik dari sisi fisik maupun non-fisik. Akan tetapi, jangan lupa pada beberapa keadaan, posisi wanita sangat menentukan kebahagiaan dan kesengsaraan hidup dirinya atau orang lain. Berikut di antaranya. Pertama, sebelum menikah, wanita adalah palang pintu surga bagi orang tuanya. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menanggung nafkah dua anak perempuan sampai balik, maka pada hari kiamat antara saya dan dia seperti ini. Beliau menggabungkan jari-jarinya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Abi Syaibah. Kedua, setelah menikah, suami menjadi palang pintu surga bagi wanita. Dalam hadis dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila wanita salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya dan mentaati suaminya, maka disampaikan kepadanya, silahkan masuk surga dari pintu manapun yang kamu inginkan. Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaud. Ketiga, setelah memiliki anak, wanita adalah pintu surga bagi anaknya. Dari Jahimah As-Salami radhiyallahu anhu, bahwa beliau pernah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, saya ingin ikut berjihad. Saya datang untuk meminta pendapat kepada Anda. Tanya Jahimah. Apakah kamu punya ibu? Tanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masih ada. Jawab Jahimah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, selalu dampingi ibumu, karena surga di bawah kaki ibumu. Hadis riwayat Nasai, Baihaqi, dan disahihkan Al-Albani. Keempat, karena kecantikannya, wanita sangat menarik pandangan kaum lelaki. Karena itu, dengan daya tariknya, wanita bisa menjadi sumber dosa bagi lelaki. Dalam hadis dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tidak meninggalkan satu godaan pun yang lebih membahayakan para lelaki selain fitnah wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelima, karena kedekatannya dengan anak, ibu adalah madrasah bagi putra-putrinya. Para ulama menyebutkan, ibu adalah pencetak generasi, karena dia memiliki peran terbesar dalam mendidik anak. Sekalipun wanita gerakannya lebih terbatas, namun mereka menentukan kualitas generasi penerus umat. Demikian, Allahu a'lam. Donasi dakwah Yufid. Yuk. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu ya, plus dulu untuk kelompok 6. Tuh, udah jelas ya, di video dijelaskan wanita itu bagaimana. Paham itu? Masih ada yang belum paham? Oh, paham Bu. Paham Bu. Oke, kalau seperti itu, kalau anak ibu sudah memahami lebih jelas dari video yang disajikan dari kelompok 6, kita simpulkan dulu ya dari kelompok 5, apa kesimpulannya? Silakan kelompok 5 menyimpulkan hasil presentasinya. Baik, saya akan menyimpulkan beberapa. Kalau wanita itu dalam keluarga atau ibu mempunyai
mempunyai selain menjaga anak-anak dan suami serta anggota keluarga yang lain, seorang ibu rumah tangga mempunyai tugas untuk memelihara rumah tempat tinggalnya, mulai dari mengatur semuanya dari keluarganya. Iya, betul. Kelompok 6 gimana kesimpulannya? Kelompok 6. Islam merupakan agama yang sangat menghormati dan menghargai perempuan dan laki-laki di hadapan Allah secara mutlak. Islam menghapus tradisi jahiliyah yang begitu diskriminatif terhadap perempuan. Dalam Islam, laki-laki dan perempuan dianggap sebagai makhluk Allah yang setara, bebas bertasaruf, bahkan satu sama lain saling melengkapi dan membutuhkan. Betul ya. Jadi wanita itu kedudukannya sama di dalam pandangan Allah. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya ya. Tapi sesuai yang anak ibu kasih di video terakhir, bahwa memang ada ya, secara kodratnya memang berbeda ya. Wanita mulai dari anak-anak itu tanggung jawabnya siapa ya, kemudian sesudah menikah, kemudian sesudah punya anak, kemudian bisa hidup sendiri, itu memiliki kodrat tersendiri yang tidak disamakan dengan laki-laki. Tetapi secara derajatnya, martabatnya itu sama ya, itu di dalam hukum Islam. Masih ada pertanyaan? Sudah paham ya Ibu rasa ya? Sudah Bu. Ya, hapus dulu untuk kita semua ya. Mudah-mudahan mendapat manfaat dari materi. Amin. Inti yang paling utama adalah wanita harus menjaga dirinya. Tidak wanita saja, laki-laki juga. Karena ada tadi ya, bahwa laki-laki itu harus menghormati wanita, karena wanita itu juga sebagai ibunya, betul? Dan video yang Bu kasih tahu tadi, berbaktilah kepada ibumu. Ya Allah nanti mengatakan ibumu. Yang ketiga kali ibumu, yang keempat baru ayahmu. Bukan mengecilkan ya, tapi begitu ya, mengagungkan seorang wanita. Bu rasa ada pertanyaan. Untuk minggu depan kita masuk ke KD yang baru ya, tentang waris ya, kita bahas tentang waris nanti minggu berikutnya. Kemudian untuk tugas Ibu sudah kirim LKPD-nya ya, itu dijawab. Kemudian terakhir jam 6 sore harusnya ya. Kemudian ada kaligrafi dari surat Hujurat ya, ayat ke-13. Paham? Itu untuk tugas. Kemudian untuk memahirkan bacaan, kita baca dulu bersama-sama surat Hujurat ayat 13. Tolong Iqbal dipimpin. Dibaca ya, Ibu mau nilai cara bacanya. Dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baca yang lain mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan dibuka ya, apanya mic-nya dibuka. Lakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'ban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi attaqakum innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Iya ya, yang lain tolong dibaca juga. Mic-nya dibuka kalau baca, jadi tak terdengar sama Ibu kalau mic-nya tak dibuka. Oke, itu aja. Sebelum akhiri, Ibu mengucapkan terima kasih anak Ibu sudah mau belajar hari ini ya, membahas agama kita sendiri ya. Tolong anak Ibu, intinya Ibu ingatkan lagi, sekali lagi Ibu tak lupa mengingatkan, jagalah diri, jagalah pergaulan anak Ibu, tetap berbakti kepada orang tua. Oke, itu aja. Kalau tidak ada pertanyaan lagi ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.